Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah dunia yang mungkin jarang kita lihat, tapi dampaknya begitu besar banget. Kalian tahu Kamboja kan? Negara kecil di Asia Tenggara, tapi siapa sangka Kamboja justru jadi surganya industri judi. Bahkan dijuluki Las Vegasnya Asia Tenggara. Ada cerita-cerita menarik, ada yang kelam, ada juga yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi jangan kemana-mana, siapkan cemilan dan yuk kita kupas habis 10 fakta mengejutkan tentang perjudian di Kamboja. Kamboja adalah Las Vegasnya Asia Tenggara. Yang pertama, Kamboja adalah Las Vegasnya Asia Tenggara. Pertama, kita bahas dulu kan Kamboja disebut Las Vegasnya Asia Tenggara. Gila ya kan? Ada lebih dari 150 kasino resmi di seluruh Kamboja. Banyak banget untuk negara sekecil itu. Sebagian besar kasino itu berada di perbatasan seperti Buffet, Pai Phet, dan Koh Kon. Kenapa di perbatasan? Karena mereka mengincar turis asing, khususnya dari Thailand dan Vietnam, di mana perjudian dilarang keras. Yang lebih menarik lagi, banyak kasino di Kamboja ini mewahnya luar biasa. Lampu neon, gedung tinggi, hotel bintang 5 semuanya ada. Tapi jangan salah, di balik gemerlapnya lampu itu, ada banyak cerita kelam yang tersembunyi, yang nanti akan kita bahas di fakta-fakta berikutnya. Yang kedua, judi untuk warga lokal dilarang. Meskipun ada ratusan kasino, lucunya warga Kamboja dilarang berjudi di tempat-tempat itu. Iya benar, hukum di sana mengizinkan pendirian kasino untuk turis asing, tapi rakyat Kamboja sendiri nggak boleh. Sempat ada pengecualian dengan sistem kartu identitas khusus, tapi itu pun banyak dikritik dan akhirnya ditarik kembali. Tujuannya katanya sih untuk melindungi moral rakyat, tapi tetap aja akhirnya muncul celah-celah hukum dan tetap ada warga lokal yang berjudi secara ilegal. Yang ketiga, judi online booming lalu dilarang. Tahun 2018-2019, Kamboja sempat jadi pusat judi online. Ribuan perusahaan judi online beroperasi dari Sinau Ville, kota pesisir yang dulunya terkenal karena pantai-pantainya. Tapi banyak perusahaan ini dikelola oleh sedikit asing, utamanya dari Cina. Sayangnya di balik booming itu ada praktik ilegal seperti penipuan, penyekapan pekerja, sampai pencucian uang. Akhirnya tahun 2019, atas tekanan dari Cina, Kamboja menutup semua izin judi online. Banyak gedung-gedung kasino mendadak kosong, kota-kota seperti Sinau Ville berubah jadi kota mati. Fakta keempat, dominasi Cina judi di Kamboja. Sekitar 90% investasi kasino di Kamboja berasal dari perusahaan Cina. Mereka membangun hotel, kasino, restoran, dan layanan lain khusus untuk turis Cina. Bahkan di beberapa daerah, papan-papan petunjuk jalan lebih banyak pakai huruf Mandarin ketimbang Khmer, bahasa resmi Kamboja. Masuk ke kasino-kasino itu suasananya kayak di Makau, bukan di Phnom Penh. Tapi dominasi ini juga menimbulkan ketegangan, baik dari pemerintah lokal maupun dengan masyarakat. Fakta kelima, kasus kejahatan meningkat. Industri judi besar berarti peluang kejahatan juga besar. Peningkatan penculikan, penipuan, perdagangan manusia, dan bahkan pembunuhan terjadi di sekitar kasino. Banyak korban adalah pekerja migran yang dijanjikan kerja di kasino, tapi malah dipaksa bekerja tanpa bayaran. Bahkan ada laporan tentang sindikat kriminal internasional yang beroperasi dari kasino-kasino ini. Fakta keenam, kasino di perbatasan untuk pelarian. Di perbatasan Thailand dan Vietnam,
kasino-kasino Kamboja tempat pelarian buat para pejudi dari Asia Tenggara. Misalnya di Thailand, judi itu ilegal dan hukumannya berat. Jadi banyak orang nekat menyeberang ke Kamboja hanya untuk berjudi. Bahkan ada cerita bus khusus yang tiap mengangkut pejudi dari Bangkok ke kasino Kamboja. Fakta ketujuh, pekerja migran terjebak. Banyak pekerja migran dari negara Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, bahkan Myanmar datang ke Kamboja buat cari kerja. Tapi bukannya dapat kerja yang layak, mereka malah ditipu, disekap, bahkan diperjualbelikan antar sindikat. Mereka dipaksa kerja di perusahaan judi online ilegal, kadang harus melakukan penipuan online ke target-target asing. Fakta ke-8, kasino hantu setelah larangan online. Setelah pemerintah Kamboja melarang judi online, dampaknya langsung terasa. Ratusan kasino mendadak kosong, gedung-gedung baru yang dulunya dipenuhi lampu warna-warni kini gelap dan sepi. Beberapa kota seperti Sihanoukville tampak seperti kota hantu. Banyak gedung setengah jadi dibiarkan terbengkalai. Investasi berhenti, ekonomi lokal pun ikut ambruk. Fakta ke-9, ada kasino mengapung. Karena hukum di darat makin ketat, beberapa kasino kreatif bikin trik. Mereka bangun kasino di atas kapal. Kasino ini berlabuh di sungai atau dekat laut sehingga bisa dengan mudah bergeser ke perbatasan lain kalau ada razia. Ada juga kasino-kasino kecil di atas pontong kayak rumah rakit yang khusus melayani pejudi ilegal. Fakta ke-10, industri judi sumber devisa Kamboja. Walaupun banyak masalah, kita nggak bisa tutup mata bahwa industri judi menyumbang devisa besar buat Kamboja. Pada puncaknya, sebelum pandemi, pendapatan dari kasino mencapai ratusan juta dolar AS per tahun. Sayangnya, uang besar ini nggak selalu membawa kebaikan untuk rakyat kecil. Banyak yang tetap hidup miskin, sementara elit tertentu semakin kaya. Gimana teman-teman? Mengejutkan kan? Dunia perjudian di Kamboja ini. Ada sisi mewah, ada sisi gelap. Industri ini memperlihatkan paradoks antara ekonomi dan moral. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe untuk update video terbaru. Sampai jumpa di konten berikutnya.